Pada zaman Buddha, di kota Sawati, hiduplah seorang pemuda bernama Suba. Ayahnya bernama Brahmana Todea. Todea adalah salah satu penasihat Raja Pasenadi Kosala. Todea memiliki banyak harta kekayaan, namun ia sangat kikir. Karena sifat kikirnya, ia bahkan memiliki prinsip tidak mau memberi sedikit pun kepada orang lain. Bahkan, ia selalu menasihati keluarganya dengan perumpamaan berikut. Jika perona mata dipakai berkali-kali, lama-kelamaan akan terkikis habis. Demikian juga jika derma diberikan sedikit saja, akan menjadi penyebab habisnya harta yang kita miliki. Oleh karena itu, pemberian sekecil apapun tidak perlu dilakukan. Begitulah Todea, karena kekikirannya, ia meyakinkan keluarganya agar tidak memberikan derma kepada siapapun. Pada masa itu, banyak orang-orang yang menjadi pengikut Sang Buddha. Banyak orang yang belajar dharma dan memberikan derma kepada sangga. Akan tetapi, Todea tidak demikian. Ia tidak pernah berderma sesendok nasi pun. Ia meremehkan sifat-sifat luhur Sang Buddha. Bahkan ia sering menghina Sang Buddha. Banyak orang yang geram akan sifatnya, lalu mengingatkannya, namun Todea tidak sedikit pun peduli akan hal itu. Karena kekikirannya, ia sangat melekat pada harta benda yang dimilikinya. Bahkan, ia sengaja menyembunyikan harta kesayangannya tanpa satu orang lain pun tahu tempat persembunyiannya. Karena perbuatannya itu, ketika kematian tiba, Todea terlahir sebagai seekor anak anjing di rumahnya. Di hari-hari berikutnya, Suba, putra Todea, sangat sayang kepada anjing kecil ini. Ia tidak tahu bahwa anjing kecil itu adalah kelahiran kembali dari ayahnya. Rasa sayang Suba kepada anjing kecil itu membuat Suba memperlakukan anjing kecil itu sangat istimewa. Ia selalu memberikan makanan yang enak, menyediakan tempat tidur yang nyaman, dan banyak lagi perlakuan spesial terhadap anjing kecil yang sebenarnya dia tidak tahu jika anjing kecil itu dahulunya adalah Todea ayahnya. Suatu hari, Buddha sengaja datang mengunjungi rumah Todea. Saat Buddha memasuki pelataran rumah, si anak anjing kecil menyala kencang kepada Buddha. Buddha menegur anak anjing itu, "Todea, kamu sekarang terlahir sebagai anjing karena perbuatanmu di masa lampau. Jika sekarang kamu menyalaiku dengan pikiran keliru, kamu bisa jatuh ke alam yang lebih menderita." Anak anjing itu berpikir, "Petapa ini tahu tentang aku." Merasa sedih, ia berlari masuk ke dalam rumah dan berbaring di abu tungku perapian. Para pelayan mencoba membawanya ke tempat tidurnya yang empuk, namun anjing kecil itu kembali lagi ke tungku perapian. Ketika Suba mengetahui bahwa anjingnya tidak berada di tempat semestinya, ia mengatakan, "Siapa yang memindah anjingku?" Para pelayan menceritakan bahwa tadi Buddha datang dan anjingnya menjadi murung setelah Buddha memanggilnya dengan nama Todea. Kemudian Suba berpikir, "Todea itu ayahku. Jika petapa Gotama memanggil anjingku Todea, itu berarti mengatakan ayahku terlahir lagi sebagai anjing. Padahal ayahku sudah mencapai alam Brahma. Ini penghinaan besar." Sangat murka, Suba bergegas mendatangi Buddha untuk membuat perhitungan.
Subba bertanya apakah yang Buddha katakan kepada anjingnya benar adanya. Buddha membenarkan apa yang Subba dengar untuk membuat Subba paham. Buddha bertanya, "Apa betul masih ada harta yang ayahmu tidak ungkapkan keberadaannya?" Kemudian Subba menjawab, "Ada, yaitu kalung emas, sandal emas, guci emas, dan sejumlah uang dari daftar warisan untuk saya, namun tidak ditemukan." Lalu Buddha berkata, "Jika begitu, pulanglah dan beri anjingmu makanan enak. Lalu tanya kepadanya di mana harta yang hilang itu. Dia akan menunjukkannya semua." Subba berpikir, jika yang dikatakan Pertapa Gotama benar, warisanku akan ketemu. Jika salah, aku akan menuntut Buddha karena yang ia katakan salah dan sudah menghinaku. Subba pulang dan bertanya kepada anjingnya, "Ayah, Pertapa Gotama bilang bahwa ayah tahu tempat harta ayah. Tolong tunjukkan." Anak anjing itu melonglong, lalu mengais tanah di halaman rumah. Ketika mereka menggali di situ, semua harta yang hilang itu ditemukan. Keyakinan terhadap Buddha pun muncul dalam hati Subba. Pada saat itu, Buddha tinggal di Sawati, di hutan Jeta milik Anatta Pindika. Brahmana muda Subba mendatangi Buddha dan menanyakan ini kepadanya. Apakah sebab adanya keburukan dan kebaikan di antara manusia? Karena manusia bisa menjadi pendek umur dan panjang umur, sering sakit dan jarang sakit, buruk rupa dan rupawan, tak berpengaruh dan berpengaruh, miskin dan kaya, tak bermartabat dan bermartabat, dungu dan bijak. Buddha menjawab, "Brahmana muda, setiap makhluk adalah pemilik karma, pewaris karma, berasal dari karma, terhubung dengan karma, terlindung oleh karma. Karmalah yang membedakan makhluk dalam keburukan dan kebaikan." Kemudian Subba menjawab, "Oh Buddha, akan baik jika engkau mengajari saya, sehingga saya bisa memahami dengan rinci arti sabda Sang Buddha." Setelah memastikan bahwa Subba telah siap menerima ajaran, Buddha melanjutkan ajarannya. Jika seorang membunuh, kejam, suka menganiaya, senang kekerasan, tega pada makhluk, dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir di alam derita. Dan jika terlahir sebagai manusia, ia pendek umur. Namun jika seseorang tak lagi menyakiti, memantang menyakiti, meletakkan tongkat dan pedang, bernurani, welas asih, ia menghargai dan mengasihi semua makhluk. Dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia panjang umur. Jika seseorang terbiasa menganiaya makhluk dengan bongkahan, tongkat, atau pedang, dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia sering sakit-sakitan. Namun jika seseorang tak lagi menyakiti, memantang menyakiti, meletakkan tongkat dan pedang, bernurani, welas asih, ia menghargai dan mengasihi semua makhluk. Dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia jarang sakit. Jika seseorang marah, sering tersinggung bahkan terhadap hal remeh, gusar, goyah, jengkel, keras kepala, dan menunjukkan kesal, amarah, dan gerutu, dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam derita. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia buruk rupa. Namun jika seseorang tak lagi marah, tak sering tersinggung bahkan terhadap hal besar, tak gusar, tak goyah, tak jengkel,
tak keras kepala, dan tak menunjukkan kesal, amarah, dan gerutu, dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam bahagia, dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia rupawan. Jika seseorang berhati cemburu, iri pada perolehan, penghargaan, kehormatan, martabat, pujian, dan pujaan yang diterima orang lain, pendendam dan pemalas, dengan karma itu, setelah meninggal ia terlahir lagi di alam derita, dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia tidak akan berpengaruh. Namun jika seseorang tak lagi cemburu, tak iri hati kepada perolehan, pengharapan, kehormatan, martabat, pujian, dan pujaan yang diterima oleh orang lain, tak pendendam dan tak pembalas, dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam bahagia, dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia berpengaruh. Jika seseorang tak suka memberi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, hiasan, wewangian, obat, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan, dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir di alam derita, dan jika terlahir sebagai manusia, ia akan hidup miskin. Namun jika seseorang suka memberi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, hiasan, wewangian, obat, tempat tidur, tempat tinggal, dan penerangan, dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam bahagia, dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia kaya raya. Jika seseorang cuek dan sombong, pada yang pantas dipuji, ia tidak memuji. Pada yang pantas disambut, ia tidak menyambut. Pada yang pantas dipersilahkan, ia tidak menyilahkan. Pada yang pantas diberi jalan, ia tidak memberi jalan. Pada yang pantas dihormati, ia tidak menghormati. Pada yang pantas dihargai, ia tak menghargai. Pada yang pantas dipatuhi, ia tak patuh. Pada yang pantas dipuja, ia tidak memuja. Dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam derita. Dan jika terlahir sebagai manusia, ia tidak bermartabat. Jika seseorang tak cuek dan tak sombong, pada yang pantas dipuji, ia memuji. Pada yang pantas disambut, ia menyambut. Pada yang pantas dipersilahkan, ia menyilahkan. Pada yang pantas diberi, ia memberi jalan. Pada yang pantas dihormati, ia menghormati. Pada yang pantas dihargai, ia menghargai. Pada yang pantas dipatuhi, ia patuh. Pada yang pantas dipuja, ia memuja. Dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir kembali di alam bahagia. Dan jika terlahir sebagai manusia, ia memiliki martabat. Jika seseorang tak mengunjungi petapa atau brahmana untuk bertanya, apa yang bermanfaat, apa yang tak bermanfaat, apa yang tercela, apa yang tak tercela, apa yang perlu dilatih, apa yang tak perlu dilatih, apa yang membawa rugi dan derita untuk jangka panjang, apa yang membawa sejahtera dan bahagia untuk jangka panjang. Dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir di alam derita, dan jika terlahir sebagai manusia, ia menjadi dungu. Namun jika seseorang mengunjungi petapa atau brahmana untuk bertanya, apa yang bermanfaat, apa yang tak bermanfaat, apa yang tercela, apa yang tak tercela, apa yang perlu dilatih, apa yang tak perlu dilatih, apa yang membawa rugi dan derita untuk jangka panjang, apa yang membawa sejahtera dan bahagia untuk jangka panjang. Dengan karma itu, setelah meninggal, ia terlahir lagi di alam bahagia. Dan jika ia terlahir sebagai manusia, ia bijaksana. Inilah jalan yang membawa pada pendek umur dan panjang umur, sering sakit dan jarang sakit, buruk rupa dan rupawan, tak berpengaruh dan berpengaruh, miskin dan kaya, tak bermartabat dan bermartabat, dungu dan bijaksana. Setiap makhluk adalah pemilik karma, pewaris karma, berasal dari karma, terhubung dengan karma, terlindung oleh karma. Karmalah yang membedakan makhluk
dalam keburukan dan kebaikan. Setelah mendengar khotbah tersebut, Subba berkata kepada Sang Buddha, "Oh Buddha, hebat sekali. Seperti halnya menegakkan yang terbalik, atau menyibak yang tersembunyi, atau menunjukkan jalan bagi yang tersesat, atau membawakan pelita dalam gulita sehingga yang punya mata bisa melihat tampaknya. Begitu pula dengan dhamma yang telah engkau jelaskan, begitu indah. Mulai saat ini saya berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha." Semoga semua